Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita statistik ya. Diktatnya disiapkan, diktatnya dibuka, dan kita langsung masuk pada materi tentang average ya, average atau nilai atau rata-rata ya. Kita untuk membuat rata-rata ini dalam kehidupan kita ini sudah sangat familiar ya, sudah sangat terbiasa ya. Average atau nilai rata-rata, sudah diktatnya disiapkan ya, dipahami dengan betul. Karena apa? Karena nanti akan langsung kita beri soal latihan untuk dikerjakan secara langsung ya. Average bukan Avenger ya, average. Kalau Avenger itu kan film petualang itu ya. Average atau nilai rata-rata ini meliputi ini berarti beberapa macam average ya, atau macam-macam average. Itu yang pertama adalah M atau median, kemudian MDN, MO, Q, D, dan seterusnya. Q itu kuartil, D itu desil, P itu persentil ya. Sekarang pertama dipahami ya. Pertama tidak paham, kalau kedua tidak paham, ketiga tidak paham. Karena mata kuliah kita ini mata kuliah yang sifatnya adalah secara bersambung ya, beriringan begitu ya. Kayak kemanten itu beriringan terus menerus. Sehingga kalau pada hari ini kalian tidak paham, maka berikutnya juga tidak paham ya. Ibarat naik tangga gitu, di tangga 1 ikut, tangga 2 ikut, di tangga 3 tidak ikut, langsung nyolot, susah itu ya. Itu seperti itu. Average atau nilai rata-rata pertama adalah mean. Itu kamu lihat di diktatnya itu, mean tulisannya ya, merupakan nilai rata-rata hitung ya. Dinamakan mean karena apa? Karena ia berada pada pas tengah-tengah ya. Pas tengah-tengah, ibarat baris gitu memanjang, pas tengah-tengah intilah itu ya. Ibarat kamu berjalan dari kota ke kota, pas tengah-tengahnya itu di mana? Itu. Pas tengah-tengah ini dalam sisi hitungan, jadi ya sangat akurat dan bisa dipercaya. Sehingga kalau kita nanti meneliti, mengumpulkan data, setelah kita kumpulkan ya, maka penyebaran itu tentu ada titik tengahnya. Titik tengah itu ada ya. Kalau saling ngotot, titik tengahnya itu ada. Suami istri ada beda pendapat, titik tengahnya itu ada ya. Kalau kamu sedang musyawarah di masjid, di takmir, di apa saja, di masyarakat, di RT, di RW dan seterusnya, itu beda pendapat itu wajar. Tapi ada titik tengahnya itu loh ya. Titik tengah ini penting, titik tengah itu ya. Data juga sama, yang kita kumpulkan itu ada titik tengahnya ya, di mana data itu terpusat di situ. Nah, mean ini ya, mean ini terbagi menjadi 3, yaitu data sederhana, data tunggal, dan data kelompok ya. Itu data sederhana,
data tunggal dan apa? Data kelompok. Nah ini ya. Data sederhana sekarang kita ya, data sederhana dipahami. Data sederhana, namanya sederhana ya sederhana ya. Seperti ini rumusnya, ndak usah dilihat, ditutupi rumusnya, ndak bingung ya. Sehingga tinggal menambahkan saja data yang ada kemudian dibagi n, itu aja sudah selesai. Contoh paling gampang ini, contoh paling gampang yang dan sudah kita praktekkan. Kalau kita menjadi wali kelas misalnya, ya wali kelas, kebetulan kelasmu ini kelas kecil, kelas privat begitu. Siswa yang kamu ajar ini totalnya atau n-nya atau responden yang kamu teliti itu ada 5 anak. Ini contohnya kamu lihat, ya 5 anak. Ini main yang sederhana yang biasanya kita lakukan. Ya, masing-masing 5 anak ini kalau kita kemudian membuat tes evaluasi ke 5 anak ini, ya maka nilainya seperti ini, seperti yang tersebut di layar ini. Ya, nilainya ada yang 5, 6, 7, 8, 9. Ngono ae paling gampang itu ya. Kemudian kamu jumlahkan, kamu sigmakan, totalnya ada berapa dibagi n, sudah ketemu itu nilai rata-ratanya itu. Ya kan? Kan begitu ya, kalau kamu jadi wali kelas kan begitu. Siswamu di dalam kelas ada 30 anak misalnya. Kamu mengajar akidah akhlak misalnya. Dari 30 anak itu nilainya itu kamu tambahkan saja. Kamu beri ulangan, ya, kemudian kamu hasilnya kamu tambahkan. Mulai dari anak pertama sampai anak ke-30. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah terus sampai 30. Ketemunya berapa dibagi 30, sudah itu rata-ratanya, kan gitu ya. Ya ini sudah, ini paling sederhana ini ya. Sudah ini main data sederhana, sudah paham. Ini dikasih soal paham enggak? Paham, pokoknya tambah dibagi jumlah siswanya berapa, sudah itu rata-ratanya begitu. Ini data sederhana yang biasanya dipakai oleh wali kelas gitu. Ya, begitu. Membuat rata-rata pada umumnya seperti itu, ya. Baik itu rata-rata rapot, rata-rata bidang studi, ya, atau keberhasilan secara keseluruhan. Ya si A misalnya nilai bahasa Indonesia sekian, bahasa Inggris sekian, matematika sekian, kamu tambahkan semua dibagi dengan jumlah mata pelajaran itu, sudah ketemu rata-ratanya. Jadi dia kemampuannya seperti ini begitu misalnya. Sudah ini data sederhana sudah tahu ya. Ya sudah tahu, jadi ini kan dikasih soal ngono, merem wis iso ngerjakan. Berikutnya kita pada data tunggal. Wes konsentrasi data tunggal ya. Data tunggal rumusnya ditutupi ae wis daripada bingung rumusnya ya. Ya nek kita kuliah langsung nek kelas ngono iso. Ya saya menjelaskan secara detail. Enak kalau live itu. Ya, mbuh kapan iki selesainya pandemi ini ya. Kalau sampai 5 tahun enggak selesai ya 5 tahun. Apa begitu ya, memang serba repot ya. Wong diajar secara langsung kan saya enggak paham. Sekolah-sekolah SD gitu loh, SMP dan semuanya. Diajar langsung gitu loh. Enggak paham, apalagi daring, apalagi kuliah kayak kamu ini iki. Nah, kuliah sing tidak saya tahu, tapi kok nanti nilainya nanti beda-beda nanti. Siapa yang kuliah serius
ya, siapa yang sambil menyimak diktat, siapa yang nyontoh tempat tok, ya saya tahu itu. Dosen itu kan harus selalu tahu dengan ulah mahasiswanya, ya. Jadi kalau nanti nilainya jelek, bagaimana kalau kamu daringnya itu tidak serius, tidak menyimak diktat dan seterusnya, ya kan? Jadi sudahlah, dosen itu ngerti liku-liku itu. Kamu kan memang canggih, tapi dosennya lebih canggih. Wes, data tunggal. Data tunggal itu kalau nilainya itu ada kesamaan, ya. Nilainya kesamaan. Ada kesamaan. Misalnya yang dapat nilai 80 misalnya ada 7 orang, kan begitu kan? Itu data tunggal. Pak, kok tunggal? Iya, karena dia tidak ada interval, sehingga disebut dengan tunggal. Interval kemarin masih ingat? Interval itu apa? Ya, Pak lupa Pak, ya sudah, lupa enggak apa-apa. Yang penting kuliahnya rajin, kuliahnya serius, nanti nilainya bagus. Wis lupa enggak serius, kalau lupa itu aku wis paham, kamu enggak usah ngomong, itu saya sudah paham kalau kamu itu lupa itu, ya. Wong kamu habis makan aja lupa, aku wis mangan apa durung ngono. Wong kalau kamu sholat aja saya tahu, iki patek wis dapat atau baru 3 ya. Jadi rakaat itu lali, ya. Padahal saat itu apalagi kita sudah kuliah 1 minggu kemarin, ya, tentang interval. Ya wis, tidak hanya lupa tapi ngelotok misalnya. Nah itu dosen itu harus tahu mahasiswanya. Tapi yang penting kamu rajin. Kuliah betulan, ada diktat, dipahami betul. Kuliah serius, itu aja, ya, yang saya pentingkan itu. Wes, contoh aja data tunggal, contoh aja langsung contoh aja sing mbok ngetne, rumus tidak usah dingetne, ya, nanti kamu malah minum botrek nanti. Ya. Langsung X itu dari nilainya, nilai gitu aja kalau gampangannya nilai. Jadi yang dapat nilai 5 ini ada 1 orang. F itu apa? Frekuensi penyebarannya, F frekuensi. Yang dapat nilai 6 ada berapa? Ada 3, ya. Yang dapat nilai 7 ada 5. Dan seterusnya, wis dipahami kotak-kotak itu memahami, wis ngono. Terus ambekane ditoto, ambekane ditoto ngono ya. Ditoto ambekane. Ben santai ae wis kuliah ambek aku iku. Kuliah statistik, angka-angka kok ndak santai, aduh. Kamu habis kuliah langsung beli botrek nanti, harus kadon nanti, ya. Makanya santai aja dan paham. Wes kotak-kotak itu paham. Kemudian dikali X F, ya. X F itu adalah X dikali F, dibalik sama F dikali X, itu kali. Di dalam sejarah perkembangan dunia matematika, kali itu kalau dulu itu pakai X itu kali, ya. Kemudian akhirnya tidak terpakai itu. Kemudian titik, ya, jadi A titik B itu artinya A kali B, ya. Itu dulu zaman kuno, zaman kamu belum lahir itu. Nah sekarang A B gitu tok, itu otomatis A dikali B, kan gitu ya. Sejarahnya begitu. Dieling-eling. Jadi kalau Fx, kalau perkalian bolak-balik itu sama, ya. Penjumlahan juga sama. Kalau Fx ini berarti F dikali X. 5 dikali 1 sama dengan ya, wis paham? Dan seterusnya. Nah, ya kan, paham kan? Wis, kamu ini kan pintar-pintar. Ya, kemudian disigmakan. Sigma itu jumlah dari atas ke bawah itu, ya. Yang F-nya disigmakan menjadi 9, disigmakan jadi 20, ya. Fx-nya disigmakan menjadi, ya, 1/9 sig.
sigma fx. Ya wis ngono tok ae. Terus angka-angka yang paling bawah sigmanya itu dimasukkan ke rumus, jadi sudah. Jadi nilai rata-rata dari data yang ada itu adalah sekian ya. Titik tengahnya itu ada di situ, di angka itu. Ya. Jadi yang kamu masukkan ke rumus hanya yang sigma itu aja. Ya, angka 20 ya. Angka 149. Itu aja kamu masukkan rumus, sudah selesai jadi. Tidak usah ngapalin rumus. Saya tidak memperbolehkan kamu menghafalkan rumus pada bingung. Yang penting kamu tahu caranya. Saat ujian ya tidak usah hafal, open book wes. Buku kamu buka selebar-lebarnya, kamu bawa kalkulator apa boleh sudah ya. Tidak masalah untuk saya. Ya, jadi open book, baik nanti kita pada saat ujian itu daring atau luring, semuanya open book. Sudah paham? Andai kan saya kasih soal ngerti, ya tahu kan ya. Andai kan saya kasih soal gampang itu, jumlahkan, masukkan rumus, ketemu sudah. Data tunggal, data sederhana sudah tahu. Dijumlah, dibagi dengan keseluruhan siswanya. Data tunggal itu tiap F itu ada tiap X itu F-nya bervariasi. Seperti itu, wes paham? Data sederhana paham, data tunggal paham. Sekarang kita menginjak ke data kelompok. Diperhatikan, ambilkan pelan-pelan, ambil nafas. Tarik nafas pelan-pelan begitu ya. Wes. Lagi loh data kelompok, ini data kelompok. Ya. Ini data kelompok ya. Jadi kalau data kelompok ini X-nya itu punya interval ya, punya interval. Dan interval itu selalu punya midpoint. Midpoint itu titik tengah ya. Makanya saya pertama kuliah ya, kalau interval itu sebaiknya ganjil, karena kalau ganjil titik tengahnya nanti atau midpointnya nanti adalah bilangan bulat ya, ndak pecahan, maksud saya ndak pecahan ya. Jadi andai kan intervalnya genap tidak apa-apa, tetap pasti punya titik tengah, pasti punya midpoint, tapi midpointnya itu berupa pecahan koma ya. Koma sih tidak masalah, cuman kamu kan berbiasanya kan seneng dengan sing gampang-gampang ya. Kalau midpointnya angka pecahan dengan angka bulat gitu kan siji gampang ya, gampang bulat ya. Wes contoh aja langsung ya, rumahnya sih sama aja ya, contoh. Nah ini perhatikan nilai mahasiswa ya, X-nya kamu lihat, usia ini X bisa berupa apa saja itu X ya. Sekarang interval kamu lihat angka 20, 22 ya, itu intervalnya berapa ya, tengah-tengah antara 20 sampai 22. Yang berapa yang intervalnya ada berapa, yaitu 20, 21, 22. Berarti intervalnya itu ada 22, bukan 2 tapi 3 ya. Jadi angka 20 sampai 22 itu yang menghuni itu 3 orang ya. Yaitu yang dapat angka 20 masuk situ, yang dia dapat angka 21 masuk situ, yang dapat angka 22 juga masuk ke situ. Berarti kan ada 3 intervalnya ya kan, yaitu 20, 21 dan 22. Ojo ngambil gampang 20, 22 berarti kan 2, salah ya. Karena angka 20 masuk, angka 22 masuk, angka 21 juga
masuk. Wes paham? Jadi di X-nya itu intervalnya adalah 3 ya, 3. Dan harus sama, tidak boleh selegenji. Selegenji maksudnya paling atas intervalnya 2, paling bawah intervalnya 3, tengah-tengah ada 2 lagi, sebelahnya ada 2 lagi, ada 3 lagi, tidak boleh, harus sama. Jadi usia ini baik 20 dan seterusnya sampai 37 itu intervalnya ada 3, harus sama. F-nya ya. F-nya itu apa katanya data di lapangan. Kamu tidak usah bingung. F itu dari mana ya? Apa adanya pada saat kamu mendata itu F itu. Apa adanya ya, apa adanya waktu kamu mendata. Oh, ternyata yang usia 29 sampai 31 itu ada 3 orang misalnya. Ya sudah ditulis 3. Oh, yang 22 sampai 25 ya, mungkin kamu jadi panitia pemilu misalnya, itu ada berapa? Oh, ada 10 orang ya, 10 orang ditulis apa adanya. Jadi F ini kamu ndak usah merekayasa ya, tapi untuk di dalam kuliah ini kan tergantung kita membuatnya saja, sak karep-karep ngono ya. Itu F-nya, frekuensinya ya. Wis paham ya? Jadi usia paham, X-nya, F-nya sudah paham, totalnya ya, total ke bawah. Atau apa itu sigmanya ya, kamu paham. Oh, berarti populasi ada sekian kan, begitu ya populasinya ya. Kemudian sekarang midpoint ya, atau apa namanya, atau X ya, midpoint. Midpoint ini titik tengah dari interval dari usia itu ya, dari usia itu ya. Jadi 20 sampai 22 itu titik tengahnya ada 21 ya. Sekali lagi X-nya saya ralat ya, X-nya kalau berada di data tunggal ya itu adalah yang paling kiri. Kalau di data kelompok, X-nya adalah titik tengah. Ya, X-nya adalah titik tengah. Ya, jadi yang paling kiri adalah data situasional ya. Ya, jadi X-nya itu yang titik tengah. Angka 23, 25 midpoint-nya adalah 24, titik tengahnya ya. Angka 29, 31 pas tengah-tengahnya adalah angka 30, pas tengah-tengahnya ya. Itu adalah midpoint atau X. Sudah paham? W sekarang dikalikan F kali X ya, ada sekian. 2 kali 21 sama dengan dan seterusnya. Sudah paham ya? Sampai ke bawah terus ketemunya adalah 630. X-nya ketemunya sigmanya adalah 171. F-nya ketemunya adalah 24. Wis itu. Yang tebal-tebal itu aja yang masuk rumus kayak tadi itu. Jadi angka yang tebal-tebal itulah yang kamu masukkan. Wis selesai ya kan? Gampang wis, statistik itu gampang pol. Ambek merem kono ambek iso wisan. Kalau kamu kuliah betulan ya, kalau ndak betulan ya wis izin wis. Jenenge mbak ndak betulan. Kayak mobil tenanan ya tenanan, tapi kalau mobil ndak betulan ya mobilan jenenge ya. Ngono wis. Ini kamu perhatikan yang masuk rumus ya kan? Itu kamu masukkan, tapi harus benar ngitungnya. Waktu mengalihkan, kita menentukan midpoint-nya harus benar betulan. Nek pada saat ngitung-ngitung di atasnya tadi itu kok salah, ya wis salah, sangi sore salah kabeh. Akhirnya skripsi ini salah di gua karo penguji ini wis. Gua jauh-jauh salah dirobeng langsung. Wis ya paham ya? Bernafas dulu. Terus langsung kayak saya kasih soal.
Ya. Ini soalnya langsung nih. Oh, diperhatikan di diktatnya. NPM ana sing tekok bareng. NPM niku napa Pak? Lho, kok ana sing tekok NPM kan ini mahasiswa. Tekok NPM. Ya apa tulisan? Ya, NPM yo NIM lho, NIM nomor induk mahasiswa itu NIM. Kalau NPM nomor pokok mahasiswa ya. Ora induk kaya ayam nggone induk engko ya. NPM istilahnya di Kopertais begitu, di pemerintahan ya, di Kopertais. Nomor pokok mahasiswa. Pak, saya sudah semester segini NPM baru tahu ini setelah dijelaskan Pak Nur Syahid ngono kan ya. Kamu kuliah emang hebat. Tapi kalau sini ndak usah khawatir wes. Yang penting kamu kuliah serius ini, dina hasilnya engko lillahi ta'ala. Dan biasanya Al-Kharzini itu selalu dan insya Allah membawa barokah, itu loh yang penting. Barokah. Dosanya ikhlas wes ya barokah insya Allah. Mahasiswa nih ya ikhlas wes barokah insya Allah. Itu aja loh. Kalau sini itu saudara sekalian tak kasih rahasianya. Rahasianya. Kamu ngerti rahasia? Rahasia itu rahasia aja diomong-omong nih. Al-Kharzini itu di belakangnya itu banyak masyayikh, banyak kiai-kiai, banyak wali-wali Gusti Allah yang mereka itu berdoa untuk kita. Itu rahasia. Rahasia aja ojo diomong-omong nih. Berdoa untuk kita, muga-muga santri kabeh ya. Mau dari Hazidi Abbas, Mujib dan semuanya ya, berdoa. Santri-santri muga-muga barokah manfaat. Itu rahasia itu. Makanya kamu beruntung itu kuliah yang Al-Kharzini itu. Ya. Wong aku kok yang ini ngajar itu hanya ngalap barokah. Aja bener-bener ngalap barokah wis. Tidak usah mengharap yang lain. Ngono lho, Kang, Mbak. Aja sampe nek dhewe kuliah. Ngono. Iki rahasia. Aja diomong-omong ning wong. Wis. Sing ganjil mengerjakan ganjil, sing genap mengerjakan genap. Sesuai dong diktat iku kudu lho. Terus dikerjakan ning kertas, diberi nama, difoto, dikirim ke Classroom, absennya di Google Form, wes. Nah, ini soalnya ya, sing ganjil iki, ya kan? Kemudian masukkan rumus ini yang ganjil. Ya. Sing genap ini yang genap. Nah, itu loh yang genap soalnya. Ya, ini yang genap. Sudah, ini soal genap yang ke asas tadi. Soal ganjil. Sudah. Kita tunggu jawabanmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.